Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam Firman Menyapa HKBP Petojo. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang memberi nafas kehidupan kepada kami, sehingga hari ini kami masih ada dan masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Karena itu Tuhan Yesus, berkati hati pikiran kami Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu tentang bagaimana Tuhan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, yaitu tentang anak bungsu yang hilang, yang diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di sana dikatakan bahwa si anak bungsu itu telah menghabiskan harta bapaknya. Dia pergi berfoya-foya untuk menghabiskan harta bapaknya. Kemudian ketika dia sudah tidak lagi memiliki apa-apa, maka sampai dia tidak bisa makan, maka dia pulang ke rumah bapaknya dan mengatakan kepada bapaknya, "Bapa, betapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu kemudian bapaknya yang mendengar perkataan anaknya itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu bapaknya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium anaknya itu. Bahkan kepada hamba-hambanya, bapaknya itu berkata, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Itu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dari hal ini kita mengetahui Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin satupun dari domba-dombanya itu hilang dan tersesat dan kemudian binasa oleh karena dosa dan pelanggaran mereka atau dosa dan pelanggaran umatnya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga setiap orang, setiap ciptaannya diinginkan oleh Tuhan untuk berpaling, untuk datang kepada dirinya, kepada Tuhan. Dia Tuhan kita yang begitu mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus dan melakukan firman-Nya, akan menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Karena betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya perumpamaan ini sangat menjadi ingatan bagi kita
Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang anak yang hilang. Yang menceritakan betapa sebenarnya Bapa kita di surga menginginkan kita untuk pulang kembali kepadanya, lalu kemudian menjadi selamat. Dan ketika kita seperti anak yang hilang itu mau mengakui dosa kita, maka kita akan menerima berkat Tuhan, dipakaikan jubah yang indah seperti yang dipakaikan oleh Bapa kepada anaknya yang bungsu itu, dan memakaikan cincin dan sepatu kepadanya. Kita yang tadinya mungkin punya masa lalu kelam, bahkan dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Masa lalu yang kelam diubah Tuhan Yesus menjadi cerah, asal kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Hal yang berbeda dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ketika mereka berdoa, mereka mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, terima kasih, karena kami tidak sama dengan pemungut cukai orang berdosa itu." Mereka menganggap diri mereka adalah orang benar. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Dan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kata Tuhan Yesus, mereka, "Hai ular beludak." Dari hal ini kita mengetahui Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita harus bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang-orang Farisi yang bahkan di hadapan Tuhan meninggikan dirinya sendiri dan menghakimi orang lain. Bahwa satu-satunya yang dapat menghakimi kita adalah Tuhan Allah. Karena dialah Tuhan yang berkeadilan, yang maha adil. Dan hanya Tuhanlah yang dapat memutuskan siapa yang berkenan di hadapannya dan siapa yang tidak. Dan orang-orang yang mengakui segala dosa dan perbuatannya dan datang kepada Yesus Kristus memohon pengampunan, maka merekalah orang-orang yang diampuni. Kitalah orang-orang yang diampuni Tuhan. Ketika kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan bersikap rendah hati seperti pemungut cukai yang mengatakan, "Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini." Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja apa yang dilakukan oleh John Newton mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kita. Dia menciptakan lagu Amazing Grace yang telah menjadi berkat di seluruh dunia. John Newton adalah seorang yang memiliki masa lalu yang begitu kelam, hitam. Dia pernah menganiaya para budak-budak, menumpahkan darah mereka, memperjualbelikan dan melakukan pelecehan terhadap budak-budak wanita kulit hitam. Tetapi kemudian dia menangis terseduh-seduh, mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah dia mau datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengubah arah hidupnya. Dia kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan dan penulis lagu rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya masa lalu kelam untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Masa lalu yang kelam dapat diubahkan menjadi cerah oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun dosa pelanggaran kita, sekelam apapun masa lalu kita, atau apapun dosa yang kita lakukan, mari datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita itu. Sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi hidup yang penuh harapan dan kemenangan di masa depan. Anugerah Tuhan pasti akan turun memberkati kita. Tetapi asal saja kita mau mengikut Yesus, datang kepadanya dan memohon pengampunannya.
Salah satu contoh juga yang menarik adalah tentang Matius, murid Tuhan Yesus. Tahukah kita bahwa masa lalu murid Tuhan Yesus yang bernama Matius adalah sebenarnya seorang Lewi, suku Israel yang dikhususkan Allah untuk melayani Tuhan di bait Allah. Para imam berasal dari suku Lewi. Ayah Matius, Alfeus, juga melayani di rumah Tuhan. Sejak kecil Matius belajar Taurat dan melayani, tetapi entah mengapa ia tidak meneruskan profesi ayahnya dan memilih menjadi seorang pemungut cukai. Tidak lazim seorang Lewi bekerja di luar bait Allah. Karena itu kita bisa membayangkan respon orang-orang yang mengetahui seorang Lewi bekerja sebagai pemungut cukai, tentu sangat buruk. Tetapi Yesus tidak memandang muka. Tuhan Yesus bahkan mencari Matius. Matius adalah seorang yang sakit, yang membutuhkan tabib, orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Matius dipakai menjadi murid Yesus. Demikian juga Tuhan mencari orang-orang yang berdosa. Asal kita mau, ketika Tuhan mencari dan menemukan kita, maka mari kita datang kepada Tuhan. Janganlah kita menolak suara Tuhan, menolak Tuhan Yesus, sehingga kita tidak selamat. Tetapi ketika Tuhan menemukan kita seperti Tuhan mencari Matius, dan kemudian berkata, ikutlah aku. Matius merespon dengan cepat, ia meninggalkan masa lalunya dan mengikut Yesus. Demikian juga kita. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, maka mari kita ikut dan meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kita dalam hidup ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan keselamatan, anugerah, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur dan memuji nama Tuhan ketika kita diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang membuat kami sungguh bersuka cita Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan bahwa dosa kami diampuni oleh-Mu Tuhan. Kalau saja, asal saja kami mau datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia, anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk senantiasa menerima kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Karena dosa-dosa kami Tuhan berkenan mengampuninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.